Bab 259. Akan selalu ada orang yang tidak hati-hati. Kingston Jiang kembali ke rumah. Rilantang dan yang lainnya telah pergi. Kelutang mengganti pakaiannya menjadi dengan setelan rok yang pas di tubuhnya, merias tipis wajahnya, dan dengan saksama mengubah gaya rambutnya. Rambut hitam lurus panjang diubah menjadi rambut keriting bergelombang. Dia mengenakan rok V-neck putih dengan kalung yang berkilau tergantung di lehernya. Dipadukan dengan leher putihnya, itu sangat menarik. Kingston Jiang menatap Kelutang, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Istriku, apakah kamu akan keluar?" Kelutang mengangguk, "Ya, Clara He mengundangku makan. Dia telah sangat membantu keluarga Tang, jadi aku harus berterima kasih padanya secara langsung." Kingston Jiang juga belum makan, ia tersenyum, "Bisakah aku ikut?" "Jika kamu ingin ikut, ikut saja." Kelutang tidak menolak. "Baiklah." Setelah Kingston Jiang memasuki rumah, dia keluar lagi bahkan tanpa sempat duduk. Keduanya keluar bersama. Kingston Jiang melaju keluar dari kompleks. "Istriku, mau pergi kemana?" Kelutang berkata, "Jun Yuelai." "Oke." Kingston Jiang menyalakan penunjuk jalan di ponselnya, mencari Jun Yuelai, dan mengemudi ke sana. Jun Yuelai juga terkenal di Jiangzhou. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan base menu restoran, harga di sini lebih terjangkau dan lebih populer. Di depan Jun Yuelai berdiri seorang wanita ramping. Tingginya sekitar 1,78 meter, berpakaian kasual, dengan rambut hitam panjang diikat menjadi kuncir kuda, berjiwa muda. Dia adalah Clara He. Clara He sedang melihat sekeliling. Segera, Kingston Jiang dan Kelutang muncul di depan hadapannya. Dia berlari dan meraih tangan Kelutang, "Kak Klu, kakak ipar, kamu juga di sini." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Jika ada yang mentraktir, maka aku akan makan gratis, kamu tidak keberatan, kan?" "Tentu saja tidak, aku merasa sangat senang." Clara He berkata sambil tersenyum. Dia memegang tangan Kelutang dan berjalan menuju restoran. "Ayo masuk, aku sudah memesan meja. Sekarang sudah waktunya makan, tidak ada ruangan pribadi, jadi kita makan di aula." "Tidak masalah, tidak masalah." Kingston Jiang merentangkan tangannya. Mereka bertiga memasuki restoran bersama. Dipimpin pelayan, mereka berjalan menuju meja yang sudah dipesan oleh Clara He. Clara He mengambil menu dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. "Kakak ipar, kamu ingin pesan apa?" Kingston Jiang menyerahkannya kepada Kelutang dan berkata, "Istriku, kamu yang pesan." Kelutang mengambilnya, memesan beberapa menu, dan memberikannya kepada Clara He. Clara He bekerja di New Generation dan menjadi penanggung jawab utama sebuah departemen. Gajinya sangat objektif. Dia telah memesan beberapa hidangan dengan sangat banyak. Setelah memesan, Kelutang tampak bersyukur. "Clara He, terima kasih. Jika bukan karena kamu kali ini, mungkin hingga saat ini keluarga Tang tidak mempunyai tempat untuk tinggal." Clara He tahu tentang ini sejak lama, dan tersenyum, "Tidak apa-apa, ini hal yang mudah." Kingston Jiang duduk di samping, tanpa berbicara, mendengarkan keduanya mengobrol. Makanan disajikan dengan cepat. Kingston Jiang lapar dan melahapnya. Ketika mereka sedang menyantap makanannya, tiba-tiba terlihat beberapa pria berpakaian fashion masuk. Clara He mengenal seseorang di antara pria itu. Dia adalah Fendi Luo, orang yang sedang mengejarnya. Selama ini, Fendi Luo telah mengganggunya. Fendi Luo sepertinya tahu bahwa dia sedang makan di sini. Setelah memasuki restoran, dia langsung berjalan menuju Clara He.
Dia menyapa beberapa teman dan duduk di meja sebelah Clara Hay. Dia bangkit dan berjalan menuju Clara Hay, dengan senyum ramah dan berkata, "Clara, kebetulan sekali, kamu juga makan di sini." Clara Hay mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata, "Kenapa aku bisa bertemu denganmu kemanapun aku pergi? Fendi Luo, apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku?" "Bagaimana ini mungkin?" Fendi Luo membalas, "Aku bersumpah sama sekali tidak, itu pasti kebetulan, atau ini adalah takdir." "Fendi Luo, siapa wanita cantik ini? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya?" Seorang pria berdiri, memandang Clara Hay dengan senyum di wajahnya yang tampan, dan memperkenalkan dirinya, "Halo, cantik, aku Vincent Zhang, ayahku bernama Hans Zhang, perusahaan Wansheng adalah milik keluargaku." Vincent Zhang memperkenalkan diri. Clara Hay tidak menghiraukannya. Fendi Luo tersenyum dan memperkenalkan, "Kak Vincent Zhang, dia Clara Hay, pacarku." Wajah Clara Hay langsung muram. "Fendi Luo, kamu tidak tahu diri, siapa yang kamu sebut pacar. Tidak sekarang, namun di masa depan." Fendi Luo memiliki kulit tebal dan tidak malu sama sekali. Dia berkata, "Cepat atau lambat kamu akan menjadi pacarku." "Wah, bukankah ini Klutang?" Vincent Zhang melihat Klutang, matanya berbinar. Selama waktu ini, Klutang memiliki reputasi besar di Jiangzhou. Dia menduduki peringkat wanita cantik No. 1 di Jiangzhou, dan kemudian dia memiliki suami yang tidak berguna. Setelah itu dia bertunangan dengan David Wei dari keluarga Wei, tapi dia menyesali pernikahannya, yang menyebabkan keluarga Tang mengalami kebangkrutan total karena menyinggung keluarga Wei. Tatapan Vincent Zhang tetap pada Klutang, dia mengamatinya dari atas ke bawah, dengan kepuasan di wajahnya. "Klutang, aku mendengar bahwa keluarga Tang bangkrut dan berhutang banyak. Bagaimana jika kamu menemaniku minum-minum dan aku akan memberikanmu beberapa juta?" Haha. Beberapa pria yang ada di sana tidak bisa menahan tawa. "Kak Vincent, Klutang tidak berharga sekarang. Berikan saja beberapa ratus ribu jika dia menemani makan. Bahkan jika untuk tidur bersamanya, itu tidak akan memakan banyak biaya. Klutang, aku akan memberimu 60 juta, bagaimana kalau tidur denganku malam ini?" Beberapa orang berbicara dengan bercanda. Wajah Klutang muram. Clara Hay memandang Fendi Luo dan yang lainnya dengan wajah kesal, dan memarahi, "Keluar." Kingston Jiang yang sedang makan, tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Dia mengambil tisu di atas meja dan menyeka minyak dari mulutnya, lalu berdiri dengan tenang. "Suamiku, apa yang kamu lakukan?" Klutang menariknya tepat waktu dan membujuknya, "Itu mulut mereka. Mereka bisa mengatakan apa saja yang mereka inginkan, pura-pura saja tidak mendengarnya, jangan memukul orang." Klutang tahu temperamen Kingston Jiang, dia akan memukuli orang itu ketika dia merasa tidak setuju. Belakangan ini, banyak orang dipukuli dan banyak masalah yang terjadi. Itu juga membawa banyak masalah bagi keluarga Tang. Kingston Jiang berdiri, memandang Fendi Luo, Vincent Zhang dan yang lainnya. Dia berjalan mendekat, mencekik kerah Fendi Luo dan menariknya ke atas, lalu melemparnya ke lantai dengan kasar. Dia terlempar beberapa meter jauhnya dan berteriak kesakitan. Segera setelah itu, dia menjambak rambut Vincent Zhang dan membantingnya ke dinding. Benturan ini menyebabkan kepala Vincent Zhang berdarah dan pusing. Setelah melempar Vincent Zhang, dia mengangkat kakinya dan melayangkan tendangannya. Beberapa lainnya terlempar. Gerakan Kingston Jiang cepat, akurat, dan kejam. Beberapa pria jatuh dalam sekejap. Dia menepuk tangannya dan duduk, lalu tersenyum pada Klutang. "Ini jauh lebih tenang. Kingston Jiang,
Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah berkata untuk tidak membuat masalah? Wajah Klutang pucat. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang besar. Terutama Vincent Zhang, dia adalah putra Hans Zhang dari perusahaan Wansheng. Mereka memiliki ribuan jenderal di Jiangzhou, perusahaan yang selalu ada untuk sepanjang masa. Pada saat ini, penjaga keamanan restoran bergegas datang. Kemudian suara dingin terdengar, siapa yang membuat masalah di Jun Yuelai? Ketika keamanan tiba, seorang pria berjas datang. Fendi Luo, Vincent Zhang dan yang lainnya telah berusaha berdiri. Vincent Zhang mencengkeram kepalanya yang pecah, darah segar memenuhi tangannya. Dia tampak marah dan meraung, "Manajer Eastern Ren, patahkan kaki orang itu untukku." Manajer Jun Yuelai, Eastern Ren, segera memerintahkan, "Pukul dia." Selusin penjaga keamanan mengambil tongkat dan bergegas menuju Kingston Jiang. Kingston Jiang menggebrak meja dengan keras, menopang tangannya di atas meja, dan melompat keluar seketika. Dia menyerang dua orang yang maju ke arahnya terlebih dahulu, seketika terdengar jeritan kesakitan. Kemudian dengan secepat kilat dia bereaksi. Bagaimana mungkin penjaga keamanan ini menjadi lawannya? Dalam waktu kurang dari 1 menit, selusin penjaga keamanan tergeletak di lantai sambil meraung kesakitan. Kingston Jiang tampak tak berdaya. Dia hanya ingin makan, mengapa ada begitu banyak orang yang tidak berhati-hati, dan datang untuk mengacaukan istrinya. Kingston Jiang, kamu tidak berguna, kamu akan tamat. Vincent Zhang memegang beberapa tisu di satu tangan dan menutupi kepalanya yang bocor, menunjuk ke Kingston Jiang dengan yang lain, dan berteriak dengan kejam, "Kamu akan menghadapi masalah besar, kamu akan menghadapi masalah besar." Bersambung.